Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan memberikan informasi. Ini ada pernyataan langsung dari Ibu Mensos, yaitu Ibu Risma. Nah, beliau sudah menyatakan bahwa untuk skema bansos atau penyaluran bansos di tahun ini ya, di tahun 2023 ini lewat KKS ataupun kantor pos. Nah, nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Ibu Menteri Sosial, yaitu Ibu Tri Risma hari ini ya. Nah, jadi bagi teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Namun seperti biasa teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang, dan yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya agar tidak terlewatkan informasi penting khususnya tentang bansos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bu, tadi Ibu Risma cerita kalau misalnya yang AHO 10.000 itu, yang AHO itu ternyata orang miskin ya Bu ya. Ada gak Bu nanti dari Kementerian Sosial memberikan sanksi kepada para AHO yang menggunakan nama tukang kebun itu Bu? Kemudian pelan-pelan. Mohon izin Pak, tadi bilang katanya ada dana mengendap di Himbar, itu totalnya berapa kalau boleh tahu? Dan tadi Ibu bilang kalau untuk pos PT Pos itu kan efektif tapi bayar. Menurut Ibu untuk mengendap itu dengan PT Pos itu beda jauh atau enggak gitu Bu? Jadi lebih efektif yang mana? Nah, kemudian tadi Bapak juga cerita kalau misalnya satu lagi PBI itu kan disabel tadi ada 100 juta dipastikan, itu berarti total yang mendapatkan difabel yang mendapatkan BPJS 100 juta. Oh, belum. Oke, terima kasih. Jadi saya terus terang juga akan kenceng gitu. Tapi kan saya tidak ada hubungan, kami Kemensos tidak ada hubungan dengan perusahaan itu. Karena di dalam di dalam struktur pendataan kami sebetulnya berangkatnya dari orang miskin. Jadi kemarin saya pikir udah ini kita berikan shock untuk juga hati-hati gitu. Untuk penerima itu hati-hati, kalau dia ditawari, kita nggak mungkin kan kalau ada penawaran kemudian seseorang buat perusahaan. Udah saya sampaikan kemarin keputusan kita harus berikan shock terapi, kita akan cut. Kita akan cut. Nah, mereka nanti kalau menyampaikan, oh saya masih miskin, silahkan nanti komplain ke kita akan evaluasi. Kami juga harus bicara dengan APH, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi. Seperti ini case-nya bagaimana begitu. Karena saya sampaikan kalau kemudian kita, oh enggak apa-apa ini memang miskin begitu, data dari kami kan, tapi kan enggak bisa. Supaya semua sekarang belajar untuk bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan begitu. Seperti itu. Kita akan cut itu. Ya. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Endapan di bank. Saya nggak ngomong deh. Ya. Sorry, saya yang ngomong Pak. Tanya BPK saja. Tanya BPK saja. Ya. Nah, yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT Pos, karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung itu, kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah itu sekarang kita gunakan PT Pos kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan itu kita baru lewat pos, itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada, kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Terus apa lagi? Yang PBI itu belum. Jadi kita lagi sedang proses.
kita juga minta daerah untuk data, karena ada yang kemudian kita, seperti kalau teman-teman tahu, kita waktu hari disabilitas kita melakukan perekaman untuk orang-orang yang orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Itu kita lakukan perekaman. Nah, ada yang memang kita bisa cari datanya. Nah, itu baru kita masukkan. Saya sampaikan, oke, nanti progresnya seberapa, nggak apa-apa, yang penting dimasukkan. Karena saya sampaikan kenapa begitu, karena kita supaya orang yang tidak mampu itu bisa membawa tadi orang yang keluarganya yang ada ODGJ-nya, dia bisa tidak membayar kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, karena tadi kalau ini dibiarkan bisa membunuh, bisa ini berbahaya untuk orang lain. Jadi karena itu kenapa kemudian ya ini progresnya berjalan terus begitu.